warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu dan bapak jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sungguh pada hari ini kita berada pada suatu hari di mana bumi dan langit tersenyum kepada kita, karena kita pada hari ini telah melaksanakan 1 bulan penuh berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita telah melaksanakan qiyamul lail sholat malam 1 bulan penuh lamanya, dan kita juga telah melaksanakan salat tarawih 1 bulan penuh lamanya. Oleh karena itu kita pada hari ini berada di tempat ini, di masjid kita yang mubarak ini, dalam rangka merayakan kemenangan kita telah berhasil melewati 1 bulan penuh dengan suatu perjuangan menekan hawa nafsu, tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari, dan tidak bercampur suami istri di siang hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pada hari ini kita rayakan kemenangan Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah fitrah, kembali kepada kesucian setelah kita 1 bulan penuh beribadah, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita telah diampuni sehingga pada hari ini kita kembali menjadi fitrah, suci bersih, sama dengan kita baru dilahirkan oleh ibu kita masing-masing. Oleh karena itu pada hari ini kita berselimut suka cita, satu kegembiraan yang luar biasa merayakan hari kemenangan ini. Hari ini kita sehat walafiat datang di masjid kita ini. Segar bugar itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Seandainya engkau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, engkau tidak bisa menghitungnya, karena saking banyaknya nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita. Walaupun kita ini manusia, tempatnya berbuat dosa, tempatnya berbuat maksiat, hilaf, tetapi nikmat-nikmat Allah tidak pernah berhenti tercurah kepada kita. Innallaha laghafurur rahim. Benar-benar Allah sungguh Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Hari ini bukan saja hari ini kita di sini merayakan kemenangan, tetapi di seluruh pelosok tanah air, apakah itu di perkotaan, apakah itu di pedesaan, apakah itu kaum tani, nelayan, para pekerja profesional, seluruh merayakan hari kemenangan. Bahkan bukan saja di tanah air kita ini, tapi di seluruh penjuru dunia yang ada saudara-saudara muslim kita merayakan hari kemenangan seperti ini. Sungguh suatu hari yang membanggakan bagi kita semua. Sungguh suatu hari yang membuat gembira, karena pada hari ini kita rayakan suatu kemenangan melawan hawa nafsu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan daripada ibadah puasa supaya kita bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi kewajiban puasa ini Allah hanya menyuruh kepada orang-orang yang beriman. Karena kalau dia ada iman, dia ada tempat, memang sulit melaksanakan ibadah puasa ini. Mungkin satu hari, 2 hari, kalau kita sudah lapar di siang hari, haus di siang hari, boleh jaga tempat, kita pasti berbuka. Tetapi karena ada iman, walaupun 1 bulan lamanya, kita tetap melaksanakan puasa. Walaupun bagaimana penderitaan atau rasa lapar yang menggerah, rasa haus yang menggerah, tetapi kita tetap laksanakan puasa bahkan 1 bulan penuh, karena adanya suatu keimanan bahwa puasa ini perintah Allah. Kalau tidak dilaksanakan perintah, maka kita berdosa. Dosa itu ujungnya nanti di akhir adalah neraka. Tetapi kalau kita beriman bahwa puasa ini adalah perintah Allah, kalau kita laksanakan perintahnya, kita mendapatkan pahala yang banyak di akhirat, ujungnya adalah surga. Itulah keimanan yang ada dalam sanubari kita, sehingga kita mampu berpuasa 1 bulan penuh. Kemudian kewajiban puasa ini bukan saja umatnya Nabi, tetapi umat-umat yang terdahulu. Kalau kita bandingkan sebenarnya kewajiban umat-umat terdahulu dibandingkan dengan kita, maka kewajiban berpuasa kita ini sebenarnya ringan sekali. Karena kewajiban puasa pertama disyariatkannya kepada manusia, yaitu pada zaman Nabi Daud bersama umatnya, sehingga kita kenal ada namanya puasa Nabi Daud atau puasa Daud. Hari ini puasa, besok berbuka. Hari ini puasa, besok berbuka. Jadi hanya 1 hari dia berbuka, besoknya lagi berpuasa, begitu seterusnya. Jadi kalau kita mau hitung jumlahnya, 1 tahun 365 hari, maka dia berpuasa setengah tahun dari itu, maka dia berpuasa 182 hari namanya kewajibannya. Bandingkan dengan kewajiban kita yang hanya 29 hari atau 30 hari. Untuk tahun ini ya kita 30 hari namanya 1 bulan. Jadi bandingkan 30 hari dengan 182 hari, maka itu 6 kali lipat.
perbandingannya. Itu pun masih banyak yang tidak melaksanakan kewajiban berpuasa. Kemudian kewajiban puasa Nabi Isa, kaumnya Nasrani, itu sama dengan kita di bulan suci Ramadan juga, tapi waktunya yang berbeda. Kalau umatnya Nasrani, umat Nabi Isa ini, puasa itu berbuka maghrib, puasanya itu iya setelah Isya sudah imsak, nanti berbuka besoknya pada waktu maghrib, kemudian masuk Isya berpuasa lagi. Jadi hanya dia berbuka antara maghrib dengan Isya. Setelah Isya ya kembali imsak, dia menahan. Jadi dia berpuasa 22 jam lebih. Jadi puasanya 22 jam lebih, bandingkan dengan kewajiban kita hanya 14 jam lebih. Jadi luar biasa perbandingannya, keringanannya oleh Allah limpahkan kepada kita. Walaupun begitu masih banyak juga yang tidak berpuasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan disyariatkannya berpuasa supaya kita bertakwa. La'allakum tattaqun. Apa itu takwa? Takwa itu iman ditambah amal saleh. Jadi iman ditambah amal saleh, itulah takwa. Karena tidak bisa orang bertakwa kalau dia ada iman, dia cukup. Jadi imanlah yang mengantarkan orang untuk bertakwa. Tapi di antara iman dan takwa itu, iman adalah amal saleh. Jadi kalau iman ini, jadi pada iman ditambah amal saleh, itulah ketakwaan. Jadi menurut tafsiran ulama ada juga mengatakan bahwa takut untuk tidak melaksanakan perintah-perintahnya dan takut melanggar perintah-perintahnya. Perintah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, tetapi larangan bersifat mutlak. Kenapa larangan bersifat mutlak? Karena larangan lebih gampang dilaksanakan daripada perintah. Kalau larangan ya cukup kita berdiam diri. Misalnya dilarang berkelahi, ya cukup diam saja, tidak usah bergerak. Tetapi kalau perintah harus ada gerakan, ada perbuatan, ada usaha. Seperti perintah sholat ya tidak boleh kalau hanya diam saja. Kalau laki-laki ya datang ke masjid, ada 5 waktu harus kita lakukan. Oleh karena itu perintah sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Tuhan tidak mewajibkan seseorang, hanyalah kemampuannya. Jadi Tuhan tidak memberi beban, kewajiban, hanyalah sesuai kemampuan kita. Yang mendapatkan pahala dari perbuatan-perbuatan baiknya dan mendapatkan siksa dari perbuatan-perbuatan dosanya. Jadi perintah sesuai kewajiban. Misalnya sholat harus berdiri, tapi kalau tidak bisa berdiri ya bisa duduk. Kalau tidak bisa duduk ya bisa berbalik. Sama dengan puasa, kalau kita sakit tidak dipaksa juga harus berpuasa, ya bisa berbuka, tapi nanti diganti pada hari-hari selanjutnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kehidupan ini kita dituntut untuk berlomba-lomba melaksanakan kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba di sini bukan santai sama dengan permainan-permainan di olahraga. Kalau ada atletik bermain santai saja itu
tidak akan mendapatkan apa-apa. Semua orang akan mendapatkannya, tapi kalau dia santai berlari ya dia tidak pernah mendapatkan peringkat juara. Oleh karena itu Allah menerangkan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah engkau dalam kebaikan. Di dalam persoalan dunia bisa saja kita mengalah, menyerahkan kepada orang lain, tetapi dalam persoalan kehidupan akhirat maka kita harus berlomba. Sama dengan di kereta api misalnya, kita duduk tapi ada orang tua lebih tua lain dari kita, atau ada ibu hamil, ya kita bisa menyerahkan tempat kita untuk diduduki oleh orang yang tua renta, orang yang ibu hamil. Tetapi dalam persoalan akhirat ya tidak boleh tidak mengalah, harus saling mendahului, karena nanti di akhirat ya tidak ada lagi pertolongan. Bapak kepada anaknya, anak kepada bapaknya, saudara kepada saudaranya, keluarga kepada keluarganya. Di akhirat nanti ya nafsi-nafsi. Jadi semua kebaikan di dunia ini harus kita laksanakan. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, berlomba-lombalah engkau untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardh uiddat ladzina amanu billahi wa rusulihi zalika fadlullahi yu'ti man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Berlomba-lombalah engkau untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Pemberi. Jadi di dalam persoalan akhirat tidak boleh kita santai. Karena apa? Karena hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kita tidak tahu umur kita besok apakah sudah selesai, apakah lusa sudah selesai. Karena banyak orang yang umurnya masih muda, ya tapi dia sudah mendahului kita. Oleh karena itu Hasan Al-Basri pernah menasihati kita semua, kalau engkau dikalahkan dalam persoalan akhirat, maka kalahkan mereka dalam perkara-perkara akhirat. Jadi kalau kita dikalahkan dalam persoalan dunia, apakah itu harta, jabatan, kedudukan, pengaruh dan lain sebagainya, itu tidak ada masalah. Tetapi kalahkan mereka dalam persoalan akhirat. Maksudnya ya ibadah kita. Karena ibadah ini nanti perbuatan-perbuatan baik itulah yang akan nanti ditimbang di akhirat. Kalau persoalan dunia tidak dikalahkan, ya tidak ada masalah, karena tidak akan ditimbang nanti di akhirat. Tapi kalau persoalan akhirat, itulah keberuntungan kita. Kemudian ada ulama lagi mengatakan, kalau engkau bisa berbuat, tidak ada yang mengalahkanmu dalam persoalan akhirat, maka lakukanlah. Karena kalau kita dikalahkan dalam persoalan dunia tadi, tidak ada masalah. Tapi usahakan kalau engkau berbuat untuk perkara akhiratmu, tidak ada yang kalahkan engkau, lakukanlah. Karena dalam persoalan dunia dan akhirat memang ada perbedaan.
Kalau dalam persoalan akhirat kita harus menghadap ke atas, bahwa masih banyak orang yang lebih bertakwa kepada kita, sehingga kita bisa menyaingi mereka, berusaha mendekati mereka. Kita iri kepada orang-orang yang menjalankan ibadah itu dibenarkan. Kita iri kepada orang yang soleh, orang yang selalu membaca Al-Quran, supaya kita juga bisa seperti itu. Tetapi dalam persoalan dunia harus kita menoleh ke bawah, supaya ada kesyukuran. Kalau kita misalnya hanya naik motor, kita menoleh ke bawah, oh masih ada yang pakai sepeda. Alhamdulillah masih ada kita punya motor. Kita ada sepeda, kita lihat ada orang yang buntung kakinya. Alhamdulillah kita ini masih bisa naik sepeda. Ada orang yang tidak bisa lagi naik sepeda karena buntung kaki. Itulah bahwa dalam persoalan dunia kita menoleh ke bawah, dalam persoalan akhirat ya kita menoleh ke atas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Oleh karena itu, banyak kita berdoa supaya dalam bulan suci Ramadan ini dosa-dosa kita diampuni, supaya kita bisa betul-betul mencapai tujuan daripada ibadah puasa, yaitu bertakwa. Dan celakalah kita apabila di bulan Ramadan tidak diampuni dosa-dosa kita. Jadi ada pernah Nabi di Masjid Nabawi pada waktu naik mimbar, dia katakan amin. Pada waktu naik ke mimbar kedua, tangga kedua, mengatakan amin. Naik lagi ke tangga ketiga, karena di Masjid Nabawi itu tiga tingkatan tangganya, jadi mengatakan amin. Setelah Nabi turun dari mimbar, sahabat bertanya, wahai Nabi, tadi waktu Rasulullah naik di mimbar mengucapkan 3 kali amin, apa kata Rasulullah? Saya tadi didekati Jibril dan dibisiki, celakalah orang-orang yang mendapati bulan puasa tetapi dosanya tidak diampuni. Kemudian Rasulullah mengatakan amin. Kemudian yang kedua, celakalah orang-orang atau seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dia tidak mengantarkannya kepada surga. Kemudian Nabi mengatakan amin. Kemudian yang ketiga, Jibril berbisik, celakalah orang-orang apabila namamu disebut wahai Rasulullah di hadapanmu, dia tidak bersalawat kepadamu. Jadi marilah kita berdoa supaya ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan puasa ini kita mendapatkan ampunan, sehingga insya Allah nanti di akhirat kita masuk ke dalam surganya Allah SWT. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'ustu ila sayyidil bashar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, wa ya ibadallah usikum wa iyaya bil taqwa faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala bil Qur'an